Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah di mana saja berada. Adapun kajian subuh kita pada pagi yang penuh berkah ini, insya Allah, kiranya kalau kita beri judul, yaitunya perumpamaan iman manusia. Saudara-saudaraku, kalau boleh kita menganalogikan atau mengibaratkan atau mengumpamakan, iman seseorang manusia itu tak ubahnya bagaikan pasang di lautan. Bagaimana pasang di lautan, saudaraku? Ketika kita perhatikan pasang di lautan, kadangkala pasang itu naik, airnya besar. Kadangkala pasang di lautan itu surut ataupun mengecil. Begitu pula kondisi dan keadaan iman seseorang manusia. Dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang artinya, iman itu kadangkala bertambah ataupun naik. Kadangkala iman itu berkurang ataupun menyusut. Kapan iman seseorang manusia itu dikatakan bertambah ataupun naik grafiknya, saudaraku? Yazidu bit ta'ah. Iman seseorang dikatakan naik grafiknya ataupun bertambah kualitasnya, bertambah levelnya ketika manusia itu banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat manusia itu gemar melakukan ibadah, doyan melakukan amal soleh, ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wujud daripada peningkatan kualitas iman manusia itu sendiri. Karena yang menyuruh mereka atau yang memanggil hati mereka ataupun yang memerintahkan mereka untuk melakukan amal soleh, kebajikan, ketaatan kepada Allah, tak lain dan tak bukan adalah iman di dada mereka. Selanjutnya, saudaraku, kapan pula seseorang manusia itu iman mereka dikatakan grafiknya menyusut ataupun menurun, ataupun kadar iman itu bisa berkurang, ataupun kualitas iman itu bisa berkurang. Wayang kusubil maksiyah. Iman seseorang manusia dikatakan berkurang kadarnya, menurun grafik ataupun kualitasnya ketika manusia itu gemar melakukan maksiat. Karena ketika manusia melakukan maksiat, dapat dipastikan iman mereka ketika itu sedang tidak berfungsi. Iman mereka tidak dipergunakan. Atau bisa dikatakan iman mereka ketika itu sedang off. Mustahil seseorang ketika imannya berfungsi, imannya bekerja, mereka akan melakukan maksiat. Mereka akan melakukan kejahatan, kezaliman, mungkarat kepada Allah. Mustahil ketika iman mereka berfungsi. Maka dapat dipastikan orang yang bermaksiat itu iman mereka sedang tidak bekerja. Contoh misalnya, ada seseorang ketika di masjid iman dipakai. Ketika di musalla iman berfungsi. Sehingganya mereka ketika itu sangat taat, sangat dekat, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi manakala mereka sudah keluar dari masjid, sudah keluar dari musalla, atau pergi mereka ke tempat tugas, pergi mereka ke tempat kerja, kadangkala iman ditinggal di rumah. Nah, inilah persoalan dan permasalahannya, saudaraku. Ketika iman ditinggal di rumah, ketika iman tidak kita bawa, kemana kita pergi, disitulah akan menimbulkan permasalahan. Seseorang yang bekerja di kantor, kenapa dia bisa melakukan maksiat kepada Allah yang dinamakan dengan korupsi? Kenapa seseorang itu korupsi? Karena ketika dia korupsi, iman mereka tidak berfungsi. Kenapa dikatakan iman tidak berfungsi? Karena dia tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang haknya dia, mana yang haknya orang. Inilah wujud ataupun penampakan daripada perjalanan iman seseorang manusia itu. Untuk itu, wahai saudaraku di mana saja berada, tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah dalam artian istiqomah mempertahankan dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa berupaya dan berusaha meningkatkan selalu kadar keimanan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak ketaatan, amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebaliknya kita berupaya agar grafik iman kita tidak menurun. Tentu kita berupaya agar kita meminimalisir segala kemungkinan maksiat, mungkarat ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa akan dapat menurunkan kadar keimanan seseorang manusia. Mudah-mudahan renungan singkat pada pagi yang penuh berkah ini, pada kajian subuh kita kali ini, bisa memberikan sedikit hikmah dan